Hai semuanya, saya Melvi Hasindelian dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Dalam video ini kita akan belajar tentang ppm atau part per million. ppm atau part per million atau kita bahasa Indonesiakan adalah bagian per juta atau BPJ. Nah, ini menggambarkan apa? ppm ini menggambarkan adalah satuan yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi yang sangat kecil dari suatu zat atau larutan yang besar. Jadi dalam artian kalau kita lihat dari judulnya adalah bagian per juta. Jadi satu bagian dalam 1 juta bagian utamanya. Dalam hal ini ppm itu biasanya digunakan untuk mengukur kandungan apa. Biasanya yang dalam jumlah kecil seperti polutan, kemudian logam, obat-obatan, ataupun bisa jadi kita menguji nutrisi di dalam air, udara, tanah, dan makanan. Sebetulnya peruntukannya sangat luas sekali. Nah, dalam hal ini biasanya karena memang pengukuran dilakukan dalam konsentrasi yang sangat kecil, maka untuk menentukan nilai konsentrasinya digunakan dalam satuan ppm. ppm ini kalau kita lihat, ya, tadi menunjukkan satu bagian dalam 1 juta atau satu per setiap 1 juta. Kalau kita gambarkan 1 per 1 juta atau 1 dibagi 1 juta bagiannya. Nah, kita bisa menggambarkan untuk ppm ini perbandingannya dalam apa? Bisa misalnya untuk massa dibagi massa, ya, atau juga bisa volume dibagi volume atau massa per volume. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana konversinya atau perbandingan antara dari bagian-bagian ini. Sekarang kita coba untuk massa per massa atau bobot per bobot. Jika kita menentukan ppm dalam massa per massa atau bobot per bobot, maka seandainya saja di sini adalah 1 juta, maaf ya, sedikit tidak lurus, 1 juta. Nah, 1 dalam 1 juta. Tergantung dalam satuan apa yang nanti kita tentukan. Seperti contoh di sini misalnya kita tentukan dalam yang di atasnya 1 mg dalam 1 juta miligram. Sehingga ppm ini adalah 1 mg dalam 1 juta miligram. Kita bisa konversikan. Nah, untuk mengetahui berapa perbandingan 1 juta miligram ini gitu ya. Berarti 1 miligram per. Nah, kita konversikan sekarang. 1 juta miligram itu sama dengan 1000 gram. Betul ya? 1000 gram. Nah, atau kalau kita konversikan lagi 1 miligram dalam 1 kilogram. Berarti ppm untuk massa miligram ini perbandingannya adalah miligram per kilogram. Ya. Jika kita melihat dari perbandingan miligram per massa dalam massa. Selanjutnya, kalau seandainya perbandingannya dalam volume ke volume. Nah, seperti apa lagi? Kita lihat. Berarti kita tulis lagi 1 per 1 juta. Tulis. Sekarang mau dalam satuan apa teman-teman? Ya. Kalau seandainya teman-teman tuliskan dalam satuan misalnya adalah mililiter, maka di sini mililiter juga. Kita tarik lagi 1 mililiter per 1 juta mililiter. Nah, 1 mililiter itu perbandingannya berapa lagi? Sama dengan 1000 ml itu sama dengan berapa? 1000 liter. Nah, ini perbandingannya berarti 1 ml per 1000 ml. Kalau kita tarik lagi misalnya ya, 1 ml per berapa? Kalau kita rubah lagi, naikin lagi ke 1000-nya, berarti dibagi 1000 lagi ya. Jadinya berapa? 1 kiloliter. Maka ppm dalam volume per volume ini bisa saja ditunjukkan dalam
mililiter per kiloliter. Atau kalau seandainya kita mau turunkan, ini sama dengan 1 mikroliter sama dengan 1 liter. Sama ya. Atau teman-teman mau menurunkan misalnya dari miligram ke per kilogram ini dirubah menjadi misalnya, maaf kita ke atasin aja, misalnya dalam mikrogram per gram. Ini juga bisa. Jadi sudah tahu konsepnya gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau mengkonversikan ya massa dalam volume untuk ppm. Nah, ini mungkin kita harus punya gambaran seperti ini. Oke. Nah, massa per volume itu ditunjukkan dalam apa untuk ppm? Kita bisa lihat seperti ini. Balikan lagi aja, kalau mau dibikin sama misalnya ya. 1 miligram, tadi kan sama dengan berapa tuh ya? Per kilogram ya, betul ya? Kilogram. Atau misalnya 1 miligram per 1000 gram. Oke, kita turunkan lagi. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak? Ada konversi 1 gram itu ya, apalagi untuk bobot jenis atau massa jenis ya, kita tahu ya, gram per sama dengan mililiter. 1 gram air itu sama dengan 1 mililiter air. Nah, berarti kalau kita konversikan antara massa ke volume, berarti kita akan ketemu nih miligram per 1000 apa? Tadi ya, 1000 mililiter. Nah, kita tarik lagi 1 miligram ya, sama dengan berarti 1000 mililiter itu sama dengan liter. Berarti kita bisa tuliskan miligram per liter. Sebelumnya kita sudah melihat ya bahwa satuan ppm itu bisa kita lihat berdasarkan apa ya, perbandingan yang kita ukur. Misalnya ada massa per massa, ada massa per volume. Nah, sekarang yang kita akan coba bahas di sini adalah massa per volume ya, teman-teman. Nah, berarti kalau ppm dari massa per volume itu ditunjukkan dalam miligram per liter atau bisa dalam mikrogram per mililiter. Sama enggak? Ya, sama saja. Kita lihat 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram. Ya. Berarti dikalikan 1000 ya, turun 1000. Kemudian kalau seandainya liter ke mililiter, konversinya berarti 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Makanya tadi antara miligram per liter dan mikrogram per mililiter ini adalah dua hal yang sama. Oke ya, dua hal yang sama. Sama halnya seperti yang tadi dijelaskan antara massa per massa, volume per volume gitu ya. Teman-teman sudah punya gambaran terkait untuk konversi dari ppm itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya kita mengkonversikan ppm itu untuk mencari, kalau yang tadi kan rumusnya yang ini menentukan ppm-nya, di mana massa dan volumenya sudah kita ketahui gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kasusnya adalah yang kita cari tahu adalah miligramnya atau massanya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti rumusnya seperti apa? Tinggal kita lihat, ppm sama dengan massa per volume. Jika massa yang kita cari adalah miligramnya, berapa? Nah, tinggal dikalikan saja. Berarti ppm dikalikan volume dalam liter pelarutnya. Kalau seandainya yang dicari adalah, ini kan miligram, bagaimana kalau yang dicari adalah mikrogramnya? Berarti rumusnya apa? Ya sama aja, ppm dikalikan apa? Mililiter. Tinggal dikonversikan saja, tujuannya kemana.
Kalau mikrogram berarti nanti dikonversikan. Jadi kalau mencarinya dalam miligram, maka ppm-nya dikalikan liter. Kalau yang dicari adalah misalnya mikrogramnya, maka ppm di sini dikalikan mililiter. Bagaimana kalau seandainya teman-teman, kalau kita mau mengkonversikan dalam liter gitu ya, kita mencari tahu berapa volume yang kita butuhkan untuk melarutkan dalam membuat konsentrasi dalam ppm tersebut. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Ya, kita lihat sekarang. Kalau di sini berarti rumusnya adalah ppm sama dengan miligram per liter. Nah, kita rubah posisinya sekarang adalah kalau untuk menentukan ini, maka rumusnya menjadi miligram dibagi ppm gitu ya, atau mikrogram. Kalau mencari misalnya adalah mencari mililiter, maka rumusnya adalah mikrogram per ppm. Itu sama-sama saja. Jadi ingat ya, ppm itu dapat dinyatakan dalam mililiter, miligram per liter, atau bisa jadi mikrogram per mililiter, atau mungkin mau ekstrim lagi ya, gram per kiloliter. Nah, itu sudah bisa kita konversikan. Oke, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran bagaimana menghitung ppm ya. Begitulah teman-teman terkait untuk kita memahami tentang ppm dan bagaimana konversinya terhadap unit tertentu atau bagian tertentu, bisa dari massa per massa, volume per volume, ataupun bisa juga massa dalam volume. Untuk contohnya kita lanjut di video yang selanjutnya. Buat teman-teman yang masih penasaran, kita bisa diskusi di kolom komentar. Ditunggu ya. Dadah.